hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Anda dan Keluarga. Nah, kita nanti akan ngobrol bersama narasumber kita. Ada psikolog Vindya Anjar yang selama 1 jam ini kita akan ngobrol seputar temanya nih, judulnya Anakku Aktif, Apakah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa ya maksudnya bahasa Indonesianya? Ya, apakah itu tanda-tanda bahwa anak yang aktif itu mengalami atau punya gejala hiperaktif? Nah, mungkinkah seperti itu? Nah, kita nanti akan ulik bersama Vindya Anjar. Nah, Anda yang malam hari ini mungkin punya senggang waktu untuk menyimak Radio Kota Batik, boleh dong ikutan gabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk ikutan nimbrung ya, ngobrol seputar tema kita malam hari ini, Anakku Aktif, Apakah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, silakan yang mau gabung ya. Jadi biar tambah rame, biar semakin seru obrolan Anda dan keluarga. Karena kalau kita ngomong soal keluarga ya, Anda dan keluarga, sebenarnya dari nama programnya aja jelas nih bahwa kita bagaimana kita memosisikan diri di dalam keluarga. Nah, sejauh mana kita punya perhatian kepada keluarga. Keluarga itu nggak cuman bapak, ibu, anak ya, tetapi lebih dari itu. Itu secara struktur mungkin itu ikatan ya kan, secara sosialnya, tetapi ngomongin soal keluarga, ini ngomongin soal ikatan batin yang jauh lebih kenceng, yang harusnya lebih dahsyat lagi. Ya, karena di belakang ada yang baru berkeluarga. Oke, nah mereka akan ikutan belajar juga nih malam hari ini. Ketika katakanlah sudah punya monik ya, sudah punya anak gitu kan. Nah, itu adalah biasanya nih ya, orang yang mulai masuk ke tahap mulai punya anak, memelihara kayak binatang ya. Maksudnya menyayangi anak dengan kasih sayang, terus dan pokoknya merawat anak dengan sebaik-baik mungkin. Di situ kadangkala ada gejala bagaimana kemudian antara suami dan istri itu bisa saja saling ngerasa bahwa loh, anak kan tugasmu, kewajibanmu gitu. Suami ngerasa gitu. Terus si istri, oh nggak bisa dong, harus berbagi dong, berbagi peran karena sama-sama nih, apalagi sama-sama sibuk. Nah, gimana tuh cara mengatasinya? Lebih-lebih ketika ngomongin soal aktivitas anak-anak. Nah, ketika dia ini aktif banget gitu ya, kadang-kadang kita nggak ngerti gimana ya cara ngatasinya, cara bukan membatasi ya, tetapi lebih pada mengantisipasi. Antisipasi itu apa sih? Antisipasi itu lebih bagaimana cara kita memperlakukan. Nah, treatment gitu ya. Oke, sambil nunggu narasumber kita, saya mau hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Anggun, Snow on the Sahara. Untuk Anda di kesempatan malam. Aku tak suka selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin mendengarnya. Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Maafkan aku membuatmu tak suka, Karena aku tak dengar
pelarianmu saja. Ya, Ari Lasso featuring Ariel Tatum, sama-sama Ari-nya ya. Karena aku telah denganmu dan aku emang telah dengan narasumber kita. Bintang tamu kita. Aku denganmu. Gimana kabar? Kayaknya sibuk banget nih belakangan. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, menyenangkan. Aku tuh seneng kalau lihat ada temen sibuk itu seneng. Artinya kan berarti ada job terus dia nggak. Kalaupun stres paling stres karena kerja kan masih bisa diatasin. Iya. Kalau stres karena masalah itu lain lagi kan, Iya, lain bener. perkara kan. Stres karena pekerjaan itu suatu berkah loh. Iya, betul. Kalau aku betul. ngelihatnya gitu, karena itu berarti kita bisa ngukur. Berarti aku belum sampai level ini nih, gitu kan? Wah, berarti aku harus nambah apa nih kapasitasku yang harus ditambah lagi kan gitu. Iya, betul. Tapi malam hari ini aku nggak pengen ngobrol soal pekerjaan lah, karena kita sudah sibuk masing-masing. Mbak Vindya, kabar baik ya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Aha. Ini baru praktik ceritanya. Iya. Agak kejar tayang ya. Pasien banyak sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa hari ini yang ditanganin? Kalau hari ini sih nggak yang banyak banget gitu sih gitu. Cuman biasanya kalau misalnya lagi BPJS, nah itu agak lumayan tuh. Oh iya ya. Iya. Dan memang hari ini memang apa itu ya problematika masyarakat hari ini ngobrolin soal kesehatan mental gitu. Oke. Sebenarnya sih satu sisi cukup maksudnya mau dibilang happy kok ya ironi ya rasanya ya gitu. Cuman kayak lebih ke alhamdulillahnya nih ya berarti orang tua banyak yang aware gitu dengan kondisi kesehatan anak gitu kan, nggak cuman tentang fisiknya aja ya, betul, tapi betul. juga tentang tumbuh kembangnya juga gitu. Berarti Iya kan sih. positifnya di sana gitu. Oh gitu ya. Jadi semakin hari semakin ada aja gitu ya problem-problemnya. Variatif banget gitu ya. Betul. Nah, salah satunya yang mau kita bahas. Iya. anak aktif. Betul. Itu bisa nggak sih disebut sebagai kan gitu ya? Iya, betul. ADHD itu singkatannya attention deficit itu kan berarti kurang. Attention, kurang perhatian. Kurang perhatian dan hyperactivity disorder. Adakah kemungkinan dia juga mengalami hiperaktivitas bukan Hyperactivity, hiperaktivitas. Betul. Gitu. Nah, emang gitu ya. Tanda-tandanya. Nah inilah yang makanya kenapa mau kita bahas gitu. Karena beberapa mungkin karena ini ya di sosial media itu cukup masif juga gitu untuk membahas kayak kalau kamu punya tanda-tanda berat artinya iya. kamu ini gitu. Kalau anaknya gini oh berarti anaknya gini gitu kan. Iya, benar, Jadi benar. kadang-kadang mereka tuh datang itu sudah bawa diagnosa. Diagnosa via TikTok misalnya. Via pemahaman gitu ya. Jadi kayak Bukan karena ini analisis dan apa gitu ya. bener gitu. Kalau dulu kan kayak ini anaknya kenapa ya punya gejala A B C D gitu. Kalau sekarang enggak. Apakah anakku begini karena aku melihat ada begini gitu. Orang tua sudah gitu. Udah ya? gitu, udah bawa gitu Wah. gitu. Jadi sebenarnya untuk meng-cross check pada akhirnya benar nggak sih kondisinya begini gitu. Makanya itu tadi sih sebenarnya satu sisi bagus juga gitu. Iya, Tapi iya, di iya, sisi lain ketika itu terlalu masif dan tidak ditambahin bumbu-bumbu yang tepat, ya itu tadi jadinya begitu gitu. Atau jangan-jangan orang tua ngerasa aja bahwa di orang tua ini nggak cukup piawai dalam menyikapi ketika anak-anak aktif atau punya gejala-gejala tertentu, nggak ditanganin dulu, istilahnya di treatment dulu aja deh di rumah kayak apa, baru ketika ini kayaknya nggak ada perubahan baru. Mungkin kadang-kadang akhirnya dibawa karena orang tua juga udah clueless gitu kayak
kayak aku harus ngapain ya gitu. Ya, Apalagi kan sekarang tuh ilmu parenting tuh banyak banget ya. Banget. Yang di A-in, di B-in, di C-in gitu. Jadi akhirnya kan bingung gitu. Kayak aku ngikut yang mana gitu. Yes, benar. Nah itu problem gak sih ketika ada parenting yang terlalu banyak, akhirnya membuat kebingungan juga. Iya. Akhirnya tuh pada akhirnya tuh kayak ini tuh harusnya digimanain sih gitu. Katanya tuh harus yang begini, tapi katanya anak nggak boleh dimarahin. Tapi kalau nggak dimarahin tuh gimana? Padahal tuh kayaknya era VOC. Akhirnya dibandingkan tuh sama pendidikan zaman dulu gitu kan. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau aku sama istriku masih masih suka marah-marah sih sama anak. VOC ya. VOC. Istriku yang terutama. Dia yang bagian ngomel, aku bagian yang ngelus. Oke, gitu. Jadi kita bermain peran sih sebenarnya itu peran supaya anak itu punya tempat. Kapan harus dia itu berdisiplin ria, ya kan? Kapan dia bermanja-manja, betul. Gitu kan? Jadi dia dua-duanya dapat semua, gitu. Nah, boleh nggak sih kita ngomong bahwa kurang perhatian itu yang kayak gimana sih gambarannya? Aku pengen ngerti dulu deh. Sebenarnya kalau diartikan tuh bukan kurang perhatian, tapi lebih ke gangguannya. Gangguannya gitu. Apa tuh gangguan gimana? Gangguan pusat perhatian sebenarnya. Gangguan gitu. pusat Makanya perhatian. dia sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh GPPH, gangguan pusat perhatian dan hiperaktif. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin aku di sini nggak akan spoiler tentang tanda-tandanya ya gitu. Nanti jadi TikTok itu nanti jadi konten. Iya gitu. Tapi mungkin secara garis besarnya adalah dia akan mengalami satu adanya hiperaktif atau impulsif gitu ya. Jadi hiperaktif tuh ya memang seperti ada motor di dalam badannya gitu. Seperti ada motor di dalam tubuhnya. Iya, jadi ini yang harus dibedakan antara aktif dan hiperaktif gitu. Kadang-kadang akhirnya kadang lucu juga gitu jadi orang tua ya gitu. Ketika anaknya aktif banget mengeluh, ketika anaknya diem aja juga bingung kayak kok diem aja? Kok diem sih, biasanya nggak diem, ini sakit nih jangan-jangan. Sama, aku gitu bener. Iya. Gitu. Jadi akhirnya tuh kayak oke, yang disebut dengan hiperaktifnya di sini tuh apa sih gitu. Hiperaktifnya yaitu tadi seperti ada motor yang on the go gitu. Jadi kayak gas aja terus dia gitu. Nggak ada capeknya gitu. Nggak ada capeknya gitu. Dan akhirnya ketika itu terjadi kan mungkin akan berdampak pada hal-hal yang lain. Fungsi-fungsi secara yang lainnya tuh akan berdampak gitu. Baik tidurnya dia, makannya dia, termasuk dengan pendidikannya dia pun akhirnya kena impact gitu. Itu baik apa buruk sih ketika anak aktif itu? Kalau misalnya anaknya aktif in a good way nih ya gitu, ya oke aja, bagus gitu. Berarti kan dia secara motoriknya dia berarti mengeksplorasi gitu kan, mengeksplorasi lingkungan. Dan biasanya anak-anak aktif tuh punya tingkat keingintahuan yang cukup tinggi ya. Gitu. Jadi kan itu apa sih, aku pengen tahu ini, pengen tahu dan sebagainya gitu. Cuman kadang-kala kan anak-anak itu kan nggak bisa ngontrol mana yang membahayakan dia dan mana yang aman. Iya. Makanya ada tuh ponakan saya masih umur 2 tahun. Dia tuh manjat tangga aja. Wah. Aku yang ngelihat baru kali pertama ngelihat, wih, ngeri. Tapi ibu bapaknya biasa-biasa aja gitu loh. Ini kok kalian berdua kok santai aja sih? Ya biarin aja, orang dia juga selama ini aman ya nggak masalah. Tapi kan kita yang ngelihat itu ngeri gitu loh. Iya betul. Kesannya kok dibiarin. Nah sebenarnya perlu nggak sih batasan-batasan ataupun apa yang harus dilakukan untuk membuat aktivitas anak itu tetap aman gitu loh? Oke, ya itu sebenarnya tugasnya orang tua nih gitu. Karena kan anak-anak tuh masih nggak ngerti ya gitu untuk dia ngefilter ini bahaya atau enggak gitu. Apalagi dia tuh di bawah 4-5 tahun gitu. Dia tuh masih nggak ngerti sama sekali. Tapi di sisi yang lain mereka sangat aktif dan pengen mengeksplorasi gitu. Kalau kita bicara tentang teorinya pyramidal learning itu, kok kayaknya kuliah ya? Nggak apa-apa. Yang mana nggak itu? Pyramidal learning, ya. Tapi emang harus begitu sih. Iya. Itu tuh kan ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Sampai akhirnya dia sampai yang di pojok titik puncaknya adalah dia bisa secara akademik
oke gitu. Jadi sebenarnya di situ tuh sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu, bahwa kalau kita mau bicara tentang anak yang secara akademik itu oke, berarti harus punya pondasi yang bagus dong Ya, gitu. ya. Kayak bangun rumah kan kita nggak bisa tuh bikin batanya agak bolong-bolong Oh, gitu iya, iya, kan. nggak bisa. Makanya kenapa dia dibentuknya tuh bata-bata gitu. Makanya di bagian bawahnya tuh kan ada sistem sensori, gimana tentang penginderaan kayak gitu-gitu. Terus bagaimana nanti dia mengelola tubuhnya, bagaimana dia mengelola gerakannya. Kan dari situ dia belajar gitu. Nah, sebenarnya poinnya dari orang tua adalah memberikan stimulasi tapi juga ada batasannya. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih anak pengen tahu misalnya dia si taktilnya gatel nih, dia pengen pegang-pegang, oh itu ada pisau misalnya gitu. Nah ini kan orang tua butuh ngasih batasan dong, pisaunya yang mana gitu. Mainan lah ya, yang Iya mainan aja gitu. yang plastik gitu ya. Iya, jadi kan dia juga pengen tahu tuh yang seperti apa gitu. Kadang-kadang tuh anak-anak di usia kayak 1-2 tahun tuh sukanya kan kayak ngelempar-ngelempar sesuatu ya. Ya, benar. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak ini kok dilempar-lempar terus sih. Bisa jadi mereka ngelempar ketawa itu karena mereka suka dengan sensasi, oh ini tuh bisa terbang ya. Oh ini kalau dijatuhin itu ada bunyinya ya gitu. Dia kan belajar tentang ketinggian dari sana gitu, belajar tentang kedalaman dari sana gitu. Iya sih ya, tapi itu ketika dia keasikan dengan sensasi, bahaya juga nggak sih? Ya kalau kita bicara bahaya dan tidak bahaya, mungkin yang kita bisa lakukan adalah mengalihkannya gitu, tapi bukan menekan. Kan kadang-kadang gini, asik kali ya, ketika ngelempar sesuatu bisa terbang terus dia akhirnya mau melemparkan diri gitu. Kan bisa jadi. Ya bisa jadi juga iya sih. Kan? Makanya kan kadang mereka suka ekstrim aja gitu kan iya ya. Kan? Lompat aja dari ini gitu. Nah itu kan bisa dikatakan apa ya? Boleh nggak sih itu dikatakan sebagai gangguan juga dalam arti dia mengalami kesulitan untuk fokus dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya itu di bawah dari 3 tahun, mungkin kita bicaranya adalah itu memang fase dia untuk berkembang ya gitu. Dia kan memang di 1-2 tahun itu kan fasenya dia untuk eksplorasi dan motorik gitu kan. Iya. Ibarat kata dari yang dia nggak bisa jalan terus tiba-tiba udah bisa jalan lari, yang pandangannya dia sebelumnya hanya setinggi dia duduk, terus tiba-tiba dia bisa berdiri kayak yang oh pandanganku jauh lebih banyak nih, ada remote di sini gitu. Yang sebelumnya nggak kelihatan gitu kan. Jadi sama dia akhirnya, makanya kenapa misalnya kayak rumah ini kalau misalnya ada umur segini nih biasanya nggak bersih nih ya kan. Ada aja baju bersihin. Betul. Dinin lagi. Dibersihin nggak ada 1 menit deh, nggak ada 1 menit udah acak lagi. Iya, tapi satu bongkar yang lain. Yang protes neneknya. Ini rumah kok kayak kapal pecah. Biasanya gitu. Problem rumah tangga kan gitu ya. Ya kalau apalagi kalau tinggal bersama orang tua. Betul. Aduh, ya kita sih enak-enak aja, biarin aja dulu, nanti kita beresin setelah anak tidur atau apa baru bisa diberesin. Cuman kan neneknya itu kadang-kadang kok kayak gini ya. Mbok diberesi. Omah ora diopeni. Ya ampun, nggak tahu. Nah, adik-adik sendiri sebenarnya ada nggak sih klasifikasinya? Ada. Ada tuh dari yang ringan, sedang sampai yang berat gitu. Dan biasanya ada beberapa yang dia nggak datangnya sendirian. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak datang sendirian ngajak tuh. temen maksudnya? Iya, dia ngajak gangguan yang lain gitu. Gimana itu? Jadi misalnya ada anak ADHD yang disertai dengan disleksia atau kesulitan belajar spesifik gitu kan. Jadi ya dia mungkin satu sisi dia aktifnya juga ada, tapi ya kesulitan belajarnya pun ada gitu. Jadi kayak pemahaman dia terkait dengan phonological atau bunyi itu dia nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Ada juga yang mungkin nanti berteman dengan yang namanya kondak. Jadi gangguan perilaku gitu. Jadi yang mungkin perilakunya lebih ke menentang ya gitu. Berperilaku yang kurang apa ya, bahasanya disruptif lah. Disruptif. Iya, gitu.
apa selain itu apa lagi yang klasifikasinya? Klasifikasinya itu sih sedang, berat, Sedang, sama ringan, sedang, berat gitu. Nah, yang ringan tuh yang kayak apa sih? Kalau ringan ya berarti otomatis dari gejala itu kan biasanya dari beberapa gejala yang muncul itu setidaknya harus ditemukan 6 nih gitu. Nah biasanya kalau misalnya ditemukannya itu tingkat keparahannya seberapa nih gitu. Terus habis itu yang kedua ditemukannya di usia berapa, potensi yang dia miliki seperti apa. Misalnya nih sama-sama ada anak adik-adik 2 biji nih di sini gitu kan. Mungkin yang satunya secara utuh ya, memang dia misalnya kemampuan kognitifnya juga tidak sebaik itu, misalnya gitu. Terus habis itu yang kedua dia masih belum bisa mengikuti instruksi dan lain sebagainya bisa gitu. sampai segitunya ya? Bisa sampai segitunya. Ya agak susah ya kalau sudah susah ngikutin instruksi. Ya susah gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang anak-anak dengan hiperaktif itu pada umumnya memang kemampuan kognitifnya baik. Iya, Gitu. Iya, aku percaya itu. Iya, kemampuan Kalau ini kognitifnya enggak, baik. malah justru enggak. Ini Atau- baik baik. gitu. Cuman memang biasanya kan kita bilang baik itu kan tergantung dari bagaimana stimulasi dari lingkungan ya gitu. Nah itu benar-benar. Kalau misalnya itu tadi dia tidak bisa mengikuti instruksi dengan baik, dia kesana kemari dan sebagainya, lingkungan ini kan membantu dia sebenarnya Betul. untuk dia proses belajar. Tapi kalau dia tidak ada proses itu semuanya, nah ya udah, otomatis kan akan dimulai lagi dari awal gitu. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Ini harus jadi obrolan tersendiri nih. Ngomongin soal psikologi lingkungan tuh seru loh. Seru kan? karena kita bicaranya akan 30% itu ada penelitian yang bilang 30% itu genetik, 70%-nya itu lingkungan. Iya, Gitu. iya kan. Dan 70% itu jarang yang disadari. Jarangnya disadari Iya kan? gitu. Katakanlah kita tinggal di satu perkampungan, mungkin lingkungan kita, oke, katakanlah misalkan di keluarga kita menyadari kesehatan mental penting. Di lingkungan yang di luar, tetangga, sebelah kanan, kiri, depan, belakang, belum tentu ngerti. Ya kan? Dan belum tentu paham. Maka kemudian ketika ada anak dengan gejala-gejala tertentu, ya udah. Itu kadang malah jadi korban bully, Iya, betul, ya kan? betul. Malah justru akhirnya kadang kala malah justru dibiarin dan lain sebagainya. Karena akhirnya kasihan si anak. Kasihan kan? gitu. Karena ya itu tadi misalnya nih ada anak yang datang tuh memang misalnya dengan keterlambatan perkembangan gitu kan. Mungkin untuk beberapa tuh kadang udah ada yang aware nih. Kayak misalnya kok kayaknya dia dibandingin teman-temannya tuh kok kayaknya kurang ya gitu. Tapi itu tadi misalnya entah dari mertuanya, entah dari siapanya kayak ayo Pak Ora sih nanti yo bisa. Iya. Nah, itu biasanya Pak gitu. Ora ini ya kan. Heeh. Gitu. Jadi akhirnya tidak diperiksakan gitu. Sampai akhirnya baru nyesel itu di usia-usia sekolah biasanya. Betul banget. Ya kan, loh kok ini sudah harusnya sekolah kok belum ini juga nih, belum dapat juga nih, biasanya gitu ya. Betul. Cuman kadang-kadang kalau dipikirkan lagi nih ya gitu, kadang aku memikirkan kayak if I were jadi orang tua gitu kan, kadang juga butuh kesiapan gitu untuk tahu the worst-nya. Gitu. Berarti kan ketika kita datang itu kan sebenarnya sudah punya kecurigaan nih. Kok kayaknya begini ya gitu. Nah, cuman untuk datang dan menerima diagnosanya apa ini, tidak semua orang itu siap untuk itu. Karena Iya itu kan juga sih. akan jadi impact satu keluarga pada akhirnya. Nggak cuma satu keluarga doang gitu. Misalnya nih anaknya dapat diagnosa A atau diagnosa B gitu kan. Ini kan pasti punya pandangan dari lingkungan sekitar juga gitu. Iya, otomatis. Gitu. Otomatis. Apalagi kalau yang stigma itu didapatkan dari keluarga. Itu kan jadi lebih Dan itu yang kadang-kala membuat apa ya? Aku tuh ngelihat beberapa orang yang punya problem dengan anak-anaknya itu, problem psikologis itu. Kadang mereka akhirnya berusaha menutup-nutupi Betul. problem yang dihadapi anaknya. Saya paham bahwa ini adalah cara dia untuk memproteksi si anaknya. Tapi di sisi lain kadang-kala aku ngelihat ini cara yang keliru. Iya. Bisa, ya kan? Harusnya dibuka saja. Cuman kalau dibuka, lingkungan juga belum tentu
Iya. mau menerima dan ini apa Karena ya? nggak semua lingkungan itu mau memahami. Iya, gitu. aware itu susah banget loh. susah gitu. Jadi Peduli itu susah betul, banget. kayak misalnya nih anaknya ADHD gitu kan. Terus habis itu anaknya misalnya sudah diterapi tapi memang dalam proses gitu kan. Terapi kan nggak bisa satu kali jebret terus langsung anaknya Iya, baik-baik iya, saja iya. gitu kan. Kan itu kan dalam prosesnya gitu kan. Nanti masih ada aja tuh yang kayak arek nakal nemen sih. Iya, benar. Ya kayak ya gitu. Kayak itu berapa kali gitu. Orang tuanya mendengarkan itu terus menerus gitu. Jadi kan nggak mudah juga gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau ADHD sendiri itu apa sih yang menyebabkan? Banyak sih ya gitu. Itu dia juga bisa dari chemical, bisa juga dari genetiknya. Memang sudah begitu gitu. Kalau chemical? Neurochemical tuh biasanya juga karena beberapa yang pernah aku baca itu misalnya kayak anak-anak yang memang udah pernah dia selama kecilnya itu memang kayak sering sakit yang kayak gitu. Tapi sakitnya ini beda lagi nih ya gitu. Ada beberapa yang bilang kayak misalnya epilepsi. Itu juga bisa gitu. Tapi ada juga yang anaknya epilepsi justru kenanya bukan ADHD gitu, tapi kenanya di yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa kayak Susah juga ya faktornya pasti ini nih Iya, gitu. itu susah dideteksi ya. Iya, ya itu memang sudah bawaan dari sana. Makanya banyak yang bilang memang sudah genetiknya di sana. Jadi ketika banyak yang datang ketika anaknya itu ADHD, biasanya orang tuanya mulai ngedeteksi. Kok kayaknya kayak aku waktu kecil ya gitu. Kok kayaknya dari bapaknya waktu kecil ya gitu. Oke. Oh, berarti ada genetik juga. Ada genetiknya. Karena kan memang itu dari neurodevelopmentalnya dia. Jadi memang sudah dari sononya. Oh iya ya. Berarti ada kaitannya dengan struktur otak dong, kayak gitu ya. Iya, memang di bagian Fungsi dia dan fungsi strukturnya. bagian prefrontal cortexnya dia memang yang bermasalah. Kalau apa ini kondisi kehamilan pada saat hamil itu ngefek juga. Kondisi kehamilan Menentukan itu nggak sih ke anak untuk menjadi ADHD? karena kalau misalnya kita bicara genetik berarti itu udah dari ketika dia dari embrio ya. Ditanam ya, ketika ditanam ya. Gitu. Udah dari sana dia dibentuknya gitu. Gitu ya. Aku mau nanya soal gejala tapi nanti dipikirnya tanda-tanda. Ya itu sih mungkin kalau misalnya dibilang kayak yang membedakan mungkin kayak simpel-simpelnya ya gitu. Potongan-potongannya gitu. Jadi misalnya anaknya yang kalau mengerjakan tugas tidak pernah tuntas, terus kemampuan dia fokusnya itu jauh di bawah dari usianya gitu. Misalnya nih anak umur 4 tahun itu kemampuan dia fokus tuh masih nggak ada 1 menit lah gitu, baru selesai main di sini, main di satunya, satu sini selesai, belum pindah lagi ke satunya belum pindah lagi kemana gitu. Karena kalau kita bicara aktif, kita juga perlu melihat aktifnya yang seperti apa. Ada aktif tapi aneh, ini bukan ADHD. Aktif tapi aneh. Iya, kadang mereka menunjukkan gerakan-gerakan seperti menggoyang-goyangkan badan, gitu, menggoyangkan tangan dan sebagainya gitu. Nah ini kan beda. Sedangkan untuk ADHD dia aktif tapi eksploratif. Aku pengen tahu ini apa, ini kenapa bisa gini, ini ya semuanya ditanyakan. Sering ya, kayak aku kayaknya sering banget deh nemuin anak-anak yang kayak gitu, tapi mungkin orang tua nggak pada sadar kali ya. Iya. Ya kan? Dan itu cepat sekali movingnya dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat Iya, yang lain, ini yang lain. Misalkan gitu. Awalnya pegang mouse, terus nanya ini apa om, terus ini apa buat apa, terus dia langsung pindah lagi ke alat yang lain, terus ditanyain lagi. Tapi dia istilahnya ngerasa sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, gitu nggak sih? Atau gimana? Enggak sih, karena tidak tuntas. Jadi kalau misalnya ngerjakan, misalnya nih kita lagi ngobrol gitu ya.
itu bisa out of topic aja kemana gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin A sampai Z gitu kan, itu langsung ke sini gitu. Ini enggak pakai belok-belok dulu. Oh, jadi kan ke sini gitu. Itu kok kayaknya kok cahayanya baru ya gitu. Oh, terus nanti seret gitu. Ini kalau kena semut nggak apa-apa gitu. Jadi pergi dulu kemana gitu. Sering kali jumping gitu ya. Gitu. Nggak fokus ya. Nggak fokus. Makanya kenapa disebutnya gangguan pusat perhatian. Artinya gitu. manajemen otaknya ini dong kena gangguan dong. Iya, makanya kan kenapa dia sebagai ada yang bilang tuh bagian dopaminnya dia itu kan gitu. Jadi makanya beberapa intervensi yang dilakukan itu ya salah satunya adalah medikamentosa. Gitu. Pakai obat. Harus ya. Iya, beberapa begitu kan dilihat juga dengan derajat tingkatnya itu tadi ya. Derajat keparahannya seperti apa. Oke, selain tidak fokus, apa yang biasanya dirasakan oleh anak-anak dengan ADHD ini? Aktif sekali, itu udah jelas gitu. Terus kalau misalnya kayak di sekolah, ya dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik gitu. Ada juga yang tipikalnya itu inatensi. Inatensi itu kayak nggak dengerin gitu. Kayak nggak ngedengerin. Jadi gurunya ngomong apa tuh, cuek dia kayak gitu. Zong gitu. Oh, cuma melongo aja lihat. gitu. Tapi yang dilihat tatapannya kosong. Tatapannya gitu. kosong gitu kayak apa sih, kenapa sih gitu ya, nggak tahu, dalam pikirannya tuh kayak udah pergi aja sendiri gitu. Asik dengan dunianya sendiri Asik kali ya. Iya gitu kayak. Oh Ya oke, terus tiba-tiba balik lagi kemana gitu. gitu. Kalau dengan hiperaktif itu tadi, dan satu lagi kan hiperaktif impulsif nih. Nah, impulsif salah satunya adalah misalnya nih orang lagi ngomong potong aja langsung. Oh iya, sering tuh kayak gitu, ketemu juga anak gitu. Oh iya ya, kayaknya itu Gitu. banyak udah dialamin anak-anak. Iya, cuman kan itu tadi kita kan perlu melihat dari durasi, intensitas, frekuensinya gitu. Jadi mana yang kita anggap itu sebagai ya memang fase perkembangannya, mana yang kita anggap itu sebagai ini memang udah menjadi gangguan. Oke, berarti kan tolak ukurnya kan durasi dan momentum ya. Nah, berapa lama untuk bisa dikatakan bahwa ini anak ini kayaknya punya gejala ADHD? Mungkin ini juga ya tergantung dari proses pemeriksaan gitu. Kalau misalnya kita bicara idealnya, itu pemeriksaan karena itu tadi kan juga mempengaruhi kepada kemampuan otak dan temen-temennya gitu. Berarti kan ada tes TOFA-nya gitu ya, untuk melihat gimana sih otak ini bekerja gitu. Kan nanti itu ada gambarnya tuh. Jadi bisa tiba-tiba grafiknya gimana gitu, untuk ngelihat jumpingnya dia, untuk kayak tiba-tiba pindah ke sana lihatnya, pindah kemana lihatnya gitu. Itu bisa. Ya. Nama alatnya tuh TOFA gitu. Jangan-jangan aku termasuk ADHD. Bisa jadi. Karena sering jumping. Nah, karena kalau yang di dewasa mungkin tampilannya tidak lagi hiperaktif seperti anak-anak. Bisa juga ya. Iya, cuman bedanya kalau anak-anak aktifnya itu di badan, kalau yang dewasa biasanya aktifnya di mulut. Suka ngomel sendiri. Oh, banyak banget ini. Terus nanti pergi lagi kemana ngomongnya ini. Tapi anak-anak yang kayak gini ini biasanya dengan gejala ADHD ini biasanya kadang-kadang mereka ngomel sendiri gak sih? Yang ngomel-ngomel sendiri. Ngobrol sendiri. Padahal nggak ada temennya. Gitu. Kan kadang-kadang kan orang kan berpikirnya, wah ini lagi ngomong karo sapa gitu. Termasuk kalau kayak orang dewasa itu juga biasanya suka banget kepalanya tuh rame banget dengan ide-ide gitu. Kayaknya aku nanti mau bikin ini deh, mungkin ini, terus nanti kayaknya aku ini deh, ini. Terrealisasi enggak? Nah, aku banget tuh kayak gitu. Jadi bener nih, aku harus diperiksa nih. Iya. Itu tuh banyak banget kayak, oh aku nanti kayaknya mau ini deh, terus nanti aku mau ini deh gitu. Nah, otomatis kenapa dia tidak bisa sampai eksekusi? Ya karena itu tadi fokusnya dia kemana-mana, harusnya ngerjain ini. Ya. Misalnya nih lagi ngetik srek, ada bunyi centing, lihat dulu HP-nya. Oh, kalau itu aku enggak sih. Ngerjainnya tadi masih ada enggak lupa, udah aktif tuh kayak kalau lihat aku dulu gini dong. biasanya lagi ngetik nih ya, masih satu paragraf tiba-tiba muncul ide lagi.
kayaknya ini dibikin bagian lain jadi cerita sendiri. Nah itu gitu. Akhirnya aku buka lagi Yang yang lain. tapi masih dalam konteks ngetik ya, nulis. Nah, ini aku simpen, ini aku simpen. Jadi nanti aku lanjutin yang mana dulu nih yang seru gitu. Yang ini deh yang baru ini kayaknya seru. Udah aku selesain, baru yang ini aku selesain. Tapi tuntas. Tuntas. Oh, oke. Masih lumayan ya. Masih lumayan. Berarti belum. Masih lumayan ya. Aku deg-degan aja, udah aku termasuk. Kadang tuh ada yang akhirnya tuh untuk kayak di dalam satu bekerja dalam satu durasi yang lama, itu juga dia nggak betah gitu. Iya. Ada aja pertentangannya sama atasannya, tapi kan nggak kayak gitu. Ini kan gini gitu. Secara aturan kan nggak kayak gitu loh, dan lain sebagainya gitu. Tingkat fleksibilitasnya dia juga agak rigid ya, kaku gitu. Ya harusnya gitu, nggak bisa, B itu nggak bisa gitu. Jadi akhirnya sering kali itu tadi punya polemik itu mungkin kalau yang di dewasa yang biasanya banyaknya seperti itu. Itu kayaknya perlu juga deh orang-orang dewasa kita coba kita ulik tentang kelainan psikologisnya. Jangan-jangan kan tadi kan bahwa ternyata kan salah satu penyebab gangguan-gangguan itu salah satunya kan faktor genetik. Dan orang tua seringnya kan nggak menyadarin bahwa dia itu membawa penyebab utamanya. Nggak nyadar gitu. Kadang-kadang tuh malah yang kayak, lah kalau misalnya ini genetik harusnya saya juga kan gitu, tapi saya bisa. Itu kan masih kayak gitu kan, mesti gitu. Makanya jadi kan aneh gitu loh. Nggak tahu kenapa kalau sudah merasa dewasa dan ngerasa sudah tua gitu. Kan dewasa dan tua beda ya, dua hal yang berbeda. Itu kan selalu menganggap bahwa aku baik-baik saja, kenapa anakku kok jadi gini gitu loh. Padahal bisa jadi penyebabnya adalah si orang tua. Kadang orang tua ketika ada beberapa orang tua yang gini, oh iya katanya ibu saya itu ternyata dulu kecilan saya juga kayak gini nih gitu. Iya. Terus akhirnya menjadi memaklumi. Iya, jadi yang kayak oh ternyata iya sama sih mirip gitu. Kan saya nggak tahu ya waktu kecil saya kayak dia gitu kayak. Oke. Iya, bener. Akhirnya gitu ya. Terus akhirnya dimaklumi. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi ini bisa disebut sebagai ancaman nggak sih untuk perkembangan anak-anak? Mungkin ancaman ketika itu tidak terintervensi ya, gitu. Maksudnya kalau dibilang kayak apakah akan selalu, karena ini kan kita bicaranya long term treatment ya gitu. Ya memang seumur hidup gitu, nggak bisa kayak habis itu jadi sembuh gitu. Ya karena kan emang ini udah bawaan dari sana. Kita kan yang hanya bisa tuh mengelolanya dia gitu. Gimana kayak perilaku impulsifnya dia itu tuh bisa terkelola aja untuk masuk ke dalam lingkungan gitu. Berarti di manajemen nih gitu ya. Iya betul. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang anak-anak, tahap intervensinya itu psikoedukasi ke orang tua, psikoedukasi ke guru, integrasi antara guru, orang tua dan anak, baru anaknya juga. Gitu. Agak riwah nggak sih? Agak riwah memang, karena kan itu tadi kalau misalnya anaknya diintervensi tapi orang tuanya tidak paham, gurunya tidak paham. Apalagi kan kalau si anak ini sekolah di sekolah umum lah misalnya. Betul. Dengan model pendidikan klasikal. Iya betul. Kan semua diperlakukan sama aja sama Iya guru. diperlakukan sama aja gitu. Makanya sebenarnya dengan kurikulum merdeka kan katanya kan mendidik anak sesuai dengan karakternya. Katanya begitu kan ya. Sekarang di planning. Ya enggak, aku belum juga paham di planning itu yang gimana. Katanya kan begitu. Berarti kan harusnya kalau memang begitu ini kan punya sisi keunggulan ya. Gitu. Berarti bahwa setiap anak tuh tidak bisa diatur dengan cara yang sama gitu. Problemnya kan nggak selesai di situ juga. Iya, karena betul. kemampuan guru ini berbeda-beda juga. Berbeda-beda, betul. Ada yang memang dia secara pedagogik itu bagus. Bagus, ada benar. yang dia itu menguasai teori aja. Betul. Ada yang dia asik aja diajak ngobrol. Iya kan? Tapi ketika disuruh main peran sebagai seorang pedagogis, dia gagal gitu loh. Iya betul. Nah,
ini yang agak susah, memang agak susah. Ya ini pekerjaan yang bersama-sama sih Betul, harusnya. betul. Makanya yang kasihan adalah setiap pertanyaan dari orang tua adalah anak saya sekolahnya di mana. Jadi ketika mereka anaknya udah terintervensi, udah ini dan sebagainya, pertanyaan paling selanjutnya adalah anak saya sekolahnya akan di mana gitu. Karena itu tadi orang tua tuh bingung gitu ketika orang tua sudah mulai memahami, terus habis itu orang tua udah mulai melihat oh ternyata emang begini modelannya, aku harus nge-treatmentnya begini. Orang tua udah mulai merasakan nih kayak perubahan-perubahan dari anaknya seperti apa gitu. Ini keren loh. Ini tembakannya kemana-mana dan aku akhirnya mikir loh. Bener, aku akhirnya mikir. Kepikiran gini, kalau begitu homeschooling bisa menjadi pilihan, bukan lagi alternatif. Bisa menjadi Ya, pilihan. Ya, kan? Karena itu tadi kadang ada beberapa yang akhirnya dia ditarik dulu, bukan karena dia tidak mampu di sekolah reguler, tapi untuk dioptimalkan dulu. Jadi ketika nanti dia masuk ke sekolah reguler dia udah tahu gitu caranya Problemnya gimana. dia apa. Iya, Terus gitu. orang tua juga. Iya sih bener. Makanya penting banget nih teman-teman psikolog coba ini. Nanti deh aku ngobrolnya sama Mas Gigi. Mas Gigi kan masih Mas Gigi kan? Masih kan? Aku tuh kemarin-kemarin tuh Mas Gigi tuh sempet pingin ngobrol banget sama aku kan. Ya ngomongin soal program sih di luar ya, di luar. Dan aku pikir iya, problem anak zaman sekarang adalah ketika mereka nggak ngerti bahwa mereka punya problem dan didukung dengan pemahaman yang cetek dari lingkungan Iya. dan keluarga. Betul. Jadi ketika kita ngobrol sama anak gitu ya, kalau kita misalnya saya dan kawan-kawan ketemu anak-anak, dia sebenarnya punya masalah, tapi dia nggak ngerti mendeskripsikan masalah aja gagal dia. Iya, bingung. Nggak terbantu. Betul. Dan kadang tuh yang nggak tahu ya, ini aku juga rada bingung dengan yang sekarang ini kayak misalnya kalau dulu itu kan berbasis kompetensi ya. Kalau anak nggak mampu ya nggak naik gitu. Kalau sekarang kan mampu nggak mampu tetap naik gitu. Nah sedangkan pelajaran itu kan bukan kayak proses mengulang ya, tapi kan mereka kayak proses dalam membangun rumah. Ada step 1, bisa nggak bisa kamu naik step 2 yang otomatis secara tuntutan beban itu akan sejauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Nah pertanyaannya, jika dia di step 1 aja dia udah mengalami kesulitan dan dia tetap dinaikkan di step 2, apa yang akan terjadi pada step-step berikutnya? Iya ya. Gitu. Itu Dia yang nggak ngerti kan? betul gitu. Makanya jadi kayak apa yang dia dapatkan pada akhirnya gitu, ketika dia terus-menerus naik, tapi secara kompetensi dia nggak paham. Nggak dapat apa-apa loh. Lah itu yang gimana ya gitu, maksudnya mencoba untuk memahaminya itu gimana gitu. Anakku yang gede itu sudah kelas 2 SMA. Aku berkali-kali ketika ngobrol kayak gini tuh saya selalu nanya bahwa tadi kamu dapat apa, pelajaran apa hari ini? Dia cuma jawab nggak tahu ya. Loh, tadi pelajarannya apa? IPA. Oh, oke, IPA. Apa yang dipelajarin? Mbuh gitu. Cuman jawaban singkat. Tapi yang menarik dari dia angkatan berarti Gen Z ya, masuk Gen Z ya. Ketika dia mendapatkan informasi dari luar sekolah, katakanlah dari medsos, oh dia cepet banget nyerapnya. Betul. Ya ternyata ini di Amerika tuh ada ini Iya, ya. benar. Ya di Brasil ini gini. Hah? Kamu nguasain itu, tapi kamu nggak nguasain pelajaran itu gimana? Aku pikir. Terus akhirnya kan gini, dalam tanda kutip ya, akhirnya aku punya pertanyaan, apa gunanya sekolah kalau kayak gitu? Sekolah aja sama medsos gitu loh. Kalau hanya pengetahuan loh ya. Iya, kan? benar. Tapi kan informasi ini harus diperlakukan, harus ditreatment gitu loh. Iya. Ya kan, supaya dia istilahnya nggak cuman dapat informasi terus menyampaikan ulang, ya kan? Kan itu retelling loh, retelling story aja. Tapi dia nggak ngerti. Terus oke, di Brasil ada gitu. Terus maksudnya apa? Saya nanya gitu. Iya. Ya pokoknya gitu ya. Kan parah dia nggak bisa memahami. Iya, itulah. Makanya jadi kayak
maksudnya untuk anak yang tipikal aja gitu, itu berat gitu ya. Apalagi buat anak-anak yang ini yang tadi, punya ini. gitu. Makanya jadi kayak oke. Gitu. Jadi pertanyaan itu yang kayak, iya ya sekolahnya tuh mau di mana ya? Iya kan? Kita sebagai orang tua wajib loh ngerasa cemas loh. Cemas dalam arti bukan takut ya, Iya. tapi lebih ke harus ada upaya untuk mengubah pola, mengubah struktur, konstruksi berpikir dan lain sebagainya. Cuman waktu kita tuh kadang-kala nggak cukup banyak gitu loh. Iya kan? Aku mikir bahwa semakin tua kenapa semakin waktu kita semakin sempit ya untuk memikirkan banyak hal. Iya loh, aku kadang-kadang mikir kok gitu ya. Harusnya kan lebih banyak waktu untuk memikirkan. Kita habis untuk kerja. Tapi gini, ada efek nggak sih dari ADHD ini ke misalkan gangguan emosional gitu? Oh iya. Itu tadi kayak termasuk gangguan perilaku dan emosional gitu. Jadinya ya dia bisa jadi marah yang apa ya, irritable tuh gelisah, terus habis itu yang kayak ya pokoknya nggak mau ini dan sebagainya gitu. Dan itu bisa sampai yang akhirnya berujung kepada mungkin fisik kali ya. Gitu. Kalau dia punya fisik yang kuat. Nah, iyalah kebanyakan memang secara energi kan dia berlebih gitu. Iya. Nah, Karena makanya hiperaktif kenapa tadi. ketika kecilnya tidak terintervensi, lah gimana? Maksudnya kalau kecil aja kan kita megangnya aja udah susah nih gitu. Coba dibayangkan ketika dia udah usia SD aja, nggak usah bayangin di SMP, SD aja. Oh iya sih. Dengan tenaganya dia, kemampuan dia secara berpikir kognitif yang semakin banyak dan sebagainya gitu. Itu akan semakin berat lagi. Paling parah dampak dari ADHD. Kondak sih. Nggak mau sekolah, serah-serah aku dah. Emang kenapa? Itu kayaknya banyak anak yang mengalami itu. Itu kayak misalnya bahkan gurunya pun misalnya kayak ya udah deh yang penting kamu masuk, kamu duduk, oke gitu. Terus kalau misalnya ya udah duduk aja di kelas gitu. Ayo dikerjakan dulu. Kalau nggak mau kenapa? Ya udah. Lah. Bisa apa nih gitu. Ya kan itu kan kasihan sebenarnya gitu. Ya. Kan gini, kasus ATS anak tidak sekolah. Kebanyakan mereka nggak mau sekolah itu karena nggak mau. Bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor ya sebagian memang ada yang korban bullying dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian, dan ini yang lebih besar itu adalah nggak mau. Nggak maunya kenapa? Itu kan sampai hari ini kayaknya perlu diteliti tuh. Ini kerjaan nih, job baru nih, bisa tuh dinas pendidikan. Nah itu. Bu Sherly, kemarin aku ngobrol sama beliau itu gitu, Mas, ini ternyata ATS kita itu kebanyakan anak-anak yang nggak mau sekolah itu bukan karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kultur dan lain sebagainya. Terus apa Bu? Mereka tuh nggak mau, dipaksa aja nggak mau. Nah, terus treatment ibu gimana? Ya jemput bola. Maka kemarin kan yang kan aku juga ngelola beberapa PKBM dan juga PAUD ya, yang waktu ini nggak ditarik pungut biaya dari masyarakat, itu gratis itu. Mereka menghendaki ada nggak relawan-relawan yang ada di tempatku itu mau datang ke mereka. Bu, aku bilang gini, Bu, belum tentu mereka nggak mau itu karena mereka itu memang nggak mau, bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nah ini kan harus diperiksa dulu kayaknya. Iya betul. Harus diperiksa dulu masalah psikologisnya si anak ini. Kenapa? Kadang ada misalnya kayak mungkin perilaku yang terdeteksi, misalnya kayak dia udah mulai merasa asik dengan gadgetnya dia, gitu kan ya. Jadi kayak ngapain aku sekolah, aku bisa dapat proses pembelajaran juga kok dari HP, gitu ya kan. Misalnya dari situ. Nah berarti kan kita perlu mencari lagi ke akarnya lagi. Why anak ini sampai addict dengan HP itu? Ya. Tapi
ediknya anak itu ini persoalan lain nih harusnya bulan depan aja deh. Edik HP itu menarik sih. Iya. Sekarang parah loh. Banget. Situasinya semakin parah karena memang nggak ada pembatasan. Betul. Di negara kita ini nggak seberani Finland ataupun Betul. ya kan. Finland aja sekarang aja di beberapa negara-negara barat mulai menggunakan HP jadul lagi kan, yang cuman bisanya SMS sama telepon. Bener. Itu aduh, negara pasar sih soalnya. Jadi itu gitu. Tapi mungkin nggak dia itu anak yang mengidap ADHD atau nggak cuma anak sih ya, bisa jadi remaja, bisa jadi dewasa, itu berpotensi ngalamin gangguan jiwa nggak sih? Kayak jadi ODGJ gitu. Kalau ODGJ sih mungkin itu panjang sekali ya gitu, karena kan kita bicaranya tuh ada runtutannya lah ya gitu. Nah biasanya kalau misalnya dari ADHD ini itu biasanya di usia-usia dia semakin dewasa dan lain sebagainya, bisa jadi yang dimunculkan adalah misalnya kecemasan dan lain sebagainya gitu. Kenapa kok ranahnya bisa ke sana? Itu tadi dia tuntutannya kan semakin banyak. Dia sebenarnya mampu, tapi dia tidak bisa mengelola waktunya. Oke, itu yang akhirnya bikin dia selalu ngerasa trauma ya. Akhirnya cemas kan, dia kayak yang kok ini belum selesai ya ini dan sebagainya, keteteran dan sebagainya. Akhirnya dia ngerasa cemas, bisa juga akhirnya depresi. Akhirnya dia DO bukan karena dia tidak mampu, tapi dia tidak bisa mengelola. Karena kalau kita bicara tentang skripsi, tentang tesis dan lain sebagainya kaitannya dengan tugas akhir, itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita bisa mencari teorinya saja gitu, tapi bagaimana proses kita untuk meregulasi emosi. Karena di situ kan ada manajemen waktunya. Kadang kan kita capek kayak ayolah pelan-pelan dikit-dikit gitu. Itu kan butuh ada sesuatu di situ gitu. Nah, ketika dia punya problem di situ, boom. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang kan kalau kayak beberapa tuh dilihatnya kan makanya suka nge-track back kan. Kalau ini kayak gini, dulunya gimana, ininya gimana gitu. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau di rumah ketika kita berhadapan dengan anak yang kayak gitu, treatment yang paling mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua. Ya yang pertama orang tua perlu memahami ya anaknya seperti itu gimana gitu. Terus habis itu yang kedua adalah konsistensi terhadap aturan gitu. Karena kadang-kadang itu gini, bagaimana proses mereka meregulasi emosi, mengelola emosi itu kan tergantung dari bagaimana respon orang tua terhadap perilaku anak gitu. Kalau si ibu responnya A, si bapak responnya B, siapapun itu nggak cuma anak akan mencari titik nyaman. Dia akan pilih dong salah satunya yang mana gitu. Makanya pentingnya adanya konsistensi itu di situ. Misalnya sama ibunya nggak boleh, sama bapaknya, alah udahlah nggak apa-apa, emang ibu tuh ya ampun deh sini. Apakah harus sekompak itu? Maksudnya untuk pada term-term yang memang ini tuh harus ada strike ya kan, kita ada bicara kayak misalnya norma, aturan itu kan ya nggak bisa diganggu gugat ya gitu. Iya, nah, benar. Itu tuh mungkin sama, tapi kayak yang misalnya untuk hal-hal yang kayak ya ampun gitu kan. Kan maksudnya setiap keluarga tidak bisa disamakan. Mungkin satu sisi mungkin yang kayak ya enggak, kalau di aku misalnya pendidikan tuh penting gitu. Di satunya lagi nggak bisa, kalau di aku tuh adab yang penting misalnya gitu kan, nggak sama setiap nilainya gitu. Nah ada nilai-nilai yang kita harus punya satu aturan yang sama nih. Dan gitu. ada kesepakatan juga yang sama. Kesepakatan gitu. dulu ya antara bapak dan ibu. Betul. Kadang-kala seringnya kan antara suami dan istri itu sering beda pandangan, terus akhirnya pura-pura nggak sepakat. Ya kan, pura-pura nggak sepakat sebenarnya itu hanya untuk mencari dukungan anak-anak gitu. Terus nanti menjadikan anaknya kayak tuh ya kan, apamu tuh. Iya kan, yang seperti itu kan. Padahal ya kalau aku sih sama istri kadang-kala guyon yang kayak gitu. Tapi penangkapan anak beda. Iya beda. Itu
kalau sering dilakukan ya juga bahaya sih. Aku nyadarin wah ini bahaya nih, harus aku batasin. Akhirnya aku kadang-kala enggak, kamu harus ikut ibumu gitu. Iya ya itu tadi sih, maksudnya kadang-kadang ada beberapa yang kan beda ya, cara bapak dan cara ibu tuh nggak sama gitu. Cuman ketika itu tetap di satu suara yang sama, it's okay gitu. Jadi kan bisa jadi kalau ibunya tuh yang ngomongnya 100, kamu yang bapaknya dengerin cukup gitu. Dan kadang-kadang entah gimana ibunya mau ngomel seberapa banyak pun anaknya tuh nggak takut, tapi bapaknya ngomong sedikit aja udah kayak gitu, kayak yang sedih terluka sekali. Bagaimana sih perasaan istri kalau ngeliat yang kayak gitu? Enak ya jadi bapak. Aku gitu kadang-kadang. Jadi misalkan lagi ada masalah atau apalah gitu, saya cuman gitu aja udah. Pada diem semua. Kok bisa ya? Istriku kadang-kadang kok bisa ya? Kok sama aku kok harus ngomong lebih panjang lebar kali 3. Aduh. Gak kerasa jam 8 sudah. Ampun. Pengennya sih lebih panjang. Iya. Ngobrolin ini. Sebenarnya ngomongin soal psikologi manusia itu nggak bisa selesai dalam 1 jam. Betul. 2 jam aja nggak cukup. Apalagi ngomongin soal anak-anak. Aku tuh materi hari ini ya, aku hampir bisa dikatakan belum belajar. Makanya aku masih meraba-raba dari tadi. Belum belajar aja sejam, mau lagi belajar. Apa ya ini ya? Apa ya ini? Oke, Mbak Vindia, thank you sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Ketemu lagi pokoknya di lain kesempatan. Siap. Semoga aja. Kira-kira tema yang menarik apa lagi yang bakal kita bahas? Terserah sih temanya apa gitu. Ini karena dalam seminggu terakhir ini tuh temanya ini terus tiap hari kayak kayaknya aku mau ngobrol ini aja deh gitu. Ya deh, aku ini aja deh. Pokoknya manut aja deh. Nah, ya siapa tahu kan ada ide-ide yang lain. Oke, boleh. nanti aku ini deh usulin. Siap. Banyak problem-problem kok Iya. di dunia ini. Tuh. Oke, dan kawan itulah obrolan kita ya di Anda dan keluarga. Pokoknya jangan lupa untuk bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu penting banget. Jangan sampai ngerasa bahwa masalah itu nggak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan terbaik untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, ya kan? Yang terpenting adalah komunikasi. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Dan saya harus pamit undur diri juga dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.